lagi dengan saya, Chandra. Saya hari ini berada di Gianyar, tepatnya di Taman Nusa Indonesia Cultural Heritage Gianyar Bangli. Nah, ini kita di sini sedikit ingin mengupas karena di siang hari memang Indonesia daerah tropis. Kita sedikit diskusi tentang heat stress, cekaman panas atau stres yang disebabkan karena panas. Yaitu tanda-tanda babi yang heat stress bagaimana? Yang pertama adalah painting. Kenapa painting? Karena sirkulasi darah dia, denyut jantung, sirkulasi darah semakin cepat, denyut jantung meningkat. Terus dia juga ada kecenderungan pengen meletakkan badannya di tempat-tempat yang dingin, di tempat yang basah, tempat yang dingin, dan akhirnya mulutnya terengah-engah atau painting. Itu adalah ciri-ciri heat stress. Iya, jadi ada standar atau yang kita sebut sebagai indeks untuk menentukan apakah babi ini sedang dalam kondisi stres atau tidak. Jadi ini ada gambar di mana relatif antara kelembaban dan suhu. Ini di sini ada satuannya Fahrenheit, tinggal nanti dikonversi aja. Jadi di suhu 25 derajat itu 25 derajat sampai 23 derajat itu sebetulnya suhu yang optimum untuk ternak babi dengan genetik yang sekarang ini ada. Itulah kenapa ternak babi berkembang banyak di Eropa atau di negara Amerika yang notabene itu negara 4 musim. Jadi itu memang disupport dengan suhu yang rendah, suhu yang dingin, dan kelembaban yang rendah pula, sehingga ternak merasa nyaman. Dia dengan mudah mentransfer panas tubuhnya ke lingkungan, dan ketika dia makan, memetabolisme, menghasilkan kalor, dengan mudah dia akan rilis ke lingkungan, sehingga dia tidak mengalami heat stress. Nah, mulai menunjukkan gejala-gejala itu sebetulnya ketika masuk di suhu 27 derajat. 27 derajat itu kalau di kita mungkin di pagi hari jam 9 menuju ke jam 10 itu sekitar 27-28 derajat. Nah, itu sudah mulai ada gejala-gejala merasa mulai hangat, mulai kepanasan. Nah, di suhu 28 sampai 29 itu kalau biasanya kita di suhu-suhu penetasan, kalau biasa di main hatchery biasanya di suhu penetasan 29 itu sudah mulai hangat. Nah, ini babi sudah mulai menunjukkan gejala yang tadi saya jelaskan. Dia sudah mulai painting, terus hela nafas, frekuensi tarik nafas itu meningkat. Terus dari situ juga dia biasanya badannya memerah karena memang ada percepatan sirkulasi darah. Dari situlah yang akhirnya menyebabkan stres. Ingat, ketika stres, babi akan menghasilkan banyak radikal bebas, akan menghasilkan hormon-hormon yang kontraproduktif, yang membuat pertumbuhan terganggu, performa terganggu. Ketika induk menyusui, performa produksi susu juga terganggu. Nah, itu akan berdampak ketika hormon-hormon stres ini diproduksi. Jadi prolaktin akan turun, oksitosin akan turun, sehingga menghasilkan hormon-hormon adrenalin yang akan menghasilkan banyak-banyak radikal bebas, yang akan menyebabkan ketika terlalu banyak ternak akan menjadi mudah terserang penyakit atau jaringannya mudah rusak, sehingga pembuluh darahnya pecah, mudah gampang sakit, terus tidak sensitif dengan obat, imun suppression. Jadi banyak yang disebabkan dari heat stress ini. Jadi kita perlu memperhatikan kondisi-kondisi di kandang kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kandang yang ada sekarang itu mengalami heat stress ketika siang hari, biasanya jam 1 sampai jam 3 sore. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika memang investasi terbatas, kita nggak mungkin rombak kandang dalam satu hari. Yang bisa kita perhatikan adalah, yang pertama adalah kualitas air. Kita harus cek. Ingat, ada video saya yang kita membahas tentang acid pack, kita membahas tentang air, bagaimana suhu air. Jadi bagaimana tangki air kita beri atap supaya suhunya tidak panas. Terus pH air kita cek, kita mengharapkan kondisinya itu asam. Jika tidak, kita tambahkan acidifier.
kita tambahkan probiotik, kita tambahkan enzim untuk enrich kualitas air. Nah, kesadahan juga kita harus melihat TDS-nya, kita harus endapkan jika terlalu banyak logam beratnya. Jadi kita harus mengelirkan kualitas air. Berikutnya, sudah ada airnya, kita harus terdelivery dengan bagus. Artinya ketika pakai nipple, kita harus memperhatikan pressure nipple-nya, tekanan nipple-nya. Itu kalau jadi hewan yang kecil, jangan sampai tekanannya terlalu besar. Jadi hidungnya waktu dia mendekat ke nipple, dia tersedak, tekanannya terlalu besar sehingga babi malas untuk minum. Jadi kita harus perhatikan 1 liter per menit untuk hewan yang kecil. Hewan yang besar bisa 2 liter per menit. Kita tinggal pakai botol aqua atau pakai gelas ukur untuk melihat 1 menit kita dapat berapa volume air yang keluar dari nipple ketika kita buka. Itu bisa salah satu cara ketika kita ngecek. Jadi kualitas air dan tekanan air sehingga bisa terdelivery. Dan diingat ketika kandangnya panjang, itu yang dekat dengan tangki sama yang paling jauh dengan tangki kita harus cek karena biasanya pressure-nya itu berbeda. Jadi yang paling jauh biasanya pressure-nya terlalu rendah sehingga kita harus atur lagi tangki air minumnya atau kita harus atur lagi tentang pressure airnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Yang kedua, selain air, kita juga harus memperhatikan aerasi. Ini seperti saya berada di bawah matahari, tapi ketika ada angin, saya tidak merasa terlalu panas dibanding saya harus berada di tengah-tengah daerah yang kena matahari tapi tidak ada angin. Jadi aerasi, kecepatan angin. Jadi bagaimana ventilasi angin bisa masuk ke kandang itu juga perlu. Jadi itu bisa menurunkan suhu. Kalau kecepatannya di atas 5 meter per second itu bisa menurunkan sampai 5 derajat Celcius. Jadi karena harusnya panas 29 derajat misalnya ini kandang, tapi karena udaranya berganti, anginnya kencang sehingga babinya bisa merasakan seperti di suhu 27 atau di 26 karena ada angin yang ganti. Jadi walaupun panas udaranya tapi selalu berganti. Jadi selain itu juga oksigennya yang lebih bagus sehingga dia bernafas dengan lega, tidak diganggu oleh amoniak di kandang. Jadi itu ventilasi udara, terus angin juga penting. Nah, ini bagaimana jika tidak ada angin karena kita di daerah lembah. Oke, kalau di daerah lembah bisa dengan kipas, bisa menambah investasi kipas. Jika kipas tidak ada listrik bagaimana? Kita bisa tinggikan atap. Jika belum ada modalnya bagaimana? Ya kita dream saja dulu, kita memplanning yang baik saja dulu, karena mencita-citakan yang baik itu tidak ada yang salah. Kita bermimpi, oh idealnya seperti ini. Jadi kita memahami kondisi yang sekarang tidak ideal sehingga performanya juga akan kurang ideal. Kita akan mentolerir performa yang ada sekarang. Faktor yang ketiga selain dari kualitas air, tekanan, terus kondisi udara, kita bisa dengan mengurangi kepadatan kandang. Jadi standarnya biasanya 1 meter persegi per ekor, kita bisa kurangi kepadatan kandang 75%-nya atau 60%-nya supaya tidak terlalu rapat sehingga dia tidur tidak terlalu berdekatan sehingga suhu di dalam satu ruangan itu tidak terlalu panas. Itu juga kita bisa menjadi satu cara untuk mengurangi heat stress. Ingat ketika ternak sedang heat stress dalam kondisi panas, jangan langsung disiram dengan air dingin. Itu namanya kita memberikan satu treatment lagi yang namanya cool shock. Akan terjadi shock, jadi panas langsung ke dingin, itu shock. Dikontrol, jadi ketika panas sekali jangan langsung dikuling dengan air yang dingin. Jadi bisa dilakukan gradual, jadi menurunkan suhu secara bertahap. Jadi jangan langsung dari suhu 29 langsung turun ke 25, itu akan jadi cool shock. Jadi harapannya turunnya ini secara bertahap sehingga babi juga bisa adaptasi dengan kondisi yang ada. Itu tadi poin-poin tentang lingkungan. Sekarang kita diskusi tentang apa yang bisa dilakukan dari pakan untuk mengurangi stres. Yang pertama, kita berikan pakan dalam kondisi fresh. Artinya jangan diberikan terlalu banyak.
Beberapa peternak memberikan makan di siang hari saat panas, sehingga babi tidak nafsu makan. Dan dia akan kembali makan saat udara dingin. Artinya di situ pakan tidak lagi fresh, pakan tidak lagi segar. Harapannya memberi makan sepagi mungkin dan sesore mungkin. Jadi silakan diatur jamnya, sebelum panas dan sesudah panas. Artinya kalau sore setelah jam 3, kalau pagi sebelum jam 9 atau sebelum jam 10. Jadi kita diatur pemberian pakannya dan harapannya fresh. 15 menit, 20 menit setelah diberikan, harapannya makan itu habis dimakan. Tidak boleh terlalu banyak yang sisa, karena nanti ada lalat, nanti ada air yang membuat pakan itu nggak fresh, terfermentasi, malah dampaknya negatif. Karena bisa diare karena lalat-lalat yang hinggap dari kotoran hinggap ke pakan, akhirnya dimakan si babi, babinya sakit. Nah kalau babinya sakit, akhirnya beli obat, akhirnya kosnya nambah, harga babi turun, akhirnya keuntungannya menipis, akhirnya rugi. Jadi kita harus care terhadap ternak, karena berdampak ke keuntungan usaha penggemukan babi atau pembibitan babi rekan-rekan peternak. Yang kedua, dari pakan kita bisa buat yaitu memadatkan nutrisi. Artinya kita bisa meningkatkan proteinnya, kita bisa meningkatkan energinya. Harapannya kalaupun di luar negeri biasanya kalau di tempat menyusui dia punya target 6 kilo, 5 kilo, minimal 6 kilo, atau ada yang bilang ad libitum, diberi makan sebanyaknya dia mampu makan, dengan batasan rata-rata 6 kilo sampai dia sapih. Nah ini untuk di daerah tropis susah dicapai. Bisa dicapai dengan cara tertentu, diberi makan di malam hari, diberi makan 4 kali, 6 kali, 7 kali, mungkin bisa sampai 5-6 kilo. Tapi sangat susah beradaptasi dengan pola kerja di Indonesia yang harus 8 jam kerja, biasa kerja di pagi hari sampai sore hari. Itu harus perlu banyak adaptasi, sehingga kita perlu satu strategi, yaitu tidak perlu makan 6 kilo, makan 4 kilo saja, tapi nutrisinya kita naikkan. Itu salah satu cara mengatasi atau mensiasati kondisi-kondisi di lingkungan tropis. Yang ketiga, ketika kita menggunakan protein tinggi dan kita meningkatkan densitas pakan, nanti biasanya kalau teman-teman biasanya paham di formula, biasanya energinya akan kurang, karena kita akan kejar di proteinnya, seratnya akan turun. Nah sehingga kita butuh energi. Nah energi bisa diganti, kalau misalnya dirasa kurang, dilihat dari pertumbuhan ternaknya, rasa kok kayaknya kurang energi, dilihat dari mana cadangan lemaknya, dilihat dari pertumbuhan hariannya, nafsu makannya kok kurang, jadi bisa ditambah dengan minyak. Jadi untuk mengejar energi, bagusnya kalau teman-teman pakai formulasi, jadi dihitung berapa kandungan energi dari bahan pakan yang dipakai, kekurangannya ditambah dari minyak. Yang keempat, dari pakan kita bisa jangan terlalu banyak memberi pakan, dan jangan terlalu banyak babi yang tidak mau makan. Jadi kita harus kontrol, kita harus evaluasi kenapa babi tidak mau makan dan kenapa makan tidak habis. Jadi kita harus evaluasi, karena di daerah tropis pakan akan lebih cepat terfermentasi. Nah suhunya memang cocok untuk bakteri berkembang, dan kelembabannya juga mendukung untuk bakteri berkembang. Jadi memang alamnya begitu, jadi kita harus mengakali supaya pakan tetap fresh, jumlahnya diberikan itu sesuai dengan kebutuhannya, langsung habis. Untuk produk Altek yang menunjang untuk dalam kondisi ini, untuk air minum kita punya Acid Pack 4W. Ingat apa itu Acid Pack 4W? Ada di video saya yang ini. Jadi 4 di dalam satu. Jadi ada probiotik, ada enzim, elektrolit, dan ada yang penting lagi adalah acidifier yang menciptakan pH air itu menjadi asam. Ingat, air minum kondisi harus asam. Kenapa asam? Karena dalam kondisi asam bakteri yang baik, probiotik yang akan tumbuh. Ketika basah, bakteri yang jahat, bakteri yang merusak, bakteri yang menghancurkan nutrisi, yang membuat ternak sakit, patogen yang akan hidup. Jadi kita harus pahami itu, sehingga Acid Pack 4W dibutuhkan untuk menciptakan air dalam suasana asam dengan enriched probiotik, enzim, dan elektrolit. Berikutnya untuk pakan yang tadi, kita mau padatkan pakan, nutrisi pakan kita mau tingkatkan sehingga dia makan sedikit tapi kebutuhan nutrisinya tercukupi. Salah satunya adalah enzim. Ada 2 enzim, enzim SSF dan enzim Vegro.
Jadi apa itu SSF? SSF adalah enzim NSP, adaptase, amilase, jadi silanase, beta glukanase, terus ada protease, selulase. Apa itu Vigro? Enzim Vigro itu terdiri dari dua yang dominan, selulase dan protease. Jadi mana yang dibutuhkan pada Anda saat ini? Setiap kandang kondisinya berbeda karena setiap daerah punya karakteristik bahan baku yang berbeda-beda. Jadi kita boleh diskusi, saya ada file, saya boleh bagikan, boleh share, silahkan drop WA atau email ke saya. Jadi kita akan berbalasan, berkomunikasi lebih lanjut untuk masalah enzim. Nah, ini bioteknologi nih eranya sekarang tentang enzim, memanfaatkan bahan yang susah dicerna menjadi bahan yang mudah dicerna. Ya, jadi masih banyak lagi trik-trik formulasi pakan, bahan baku premix dari Altek yang bisa mensupport untuk kondisi tropis. Jadi untuk mengatasi rendahnya performa peternakan babi selain dari fasilitas kandang, selain dari genetik, ternyata pakan juga berpengaruh. Jadi kita bisa sedikit mereformulasi untuk mendapatkan harga pakan yang optimal, yang cocok dengan harga pasar peternakan babi hari-hari ini. Jadi keuntungan ada di tangan Anda, berubah lebih maju atau pada posisi yang tetap pada yang posisi saat ini, atau bertumbuh, semua keputusan ada di tangan Anda. Ambil handphone, kontak saya di nomor WA bawah ini untuk diskusi produk-produk Altek yang akan membantu tentunya performa kandang babi Anda. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih, stay tune, like dan subscribe. Jangan lupa share video ini ke rekan-rekan peternak lainnya. Thank you.